A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bergabung lagi bersama saya ini Erik Yusuf dan Bang Muclek di acara Satukan Saf Indonesia edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Nah, kita tadi sudah membahas ya di segmen pertama, sebetulnya di zaman COVID ini ya, wabah COVID-19 atau virus corona ini, kita membahas tentang nakes atau tenaga kesehatan ya, yang tadi kita juga sedih ya melihat ada perawat, ada dokter yang di garis depan menangani yang terpapar virus, malah juga kena virusnya, malah menjadi korban gitu loh, Bang Muclek. Nah, tentu kita ingin membahas lebih lanjut nih, seperti apa, bagaimana ya seharusnya kita kemudian melihat ini semuanya. Makanya kan banyak tuh orang-orang yang bandel-bandel, bandel disuruh diam di rumah malah bepergian, disuruh jangan keluyuran malah keluyuran, jalan-jalan nongkrong dan lain-lain. Akhirnya apa yang susah? Ya itu tadi, dokter-dokter jadi susah, perawat-perawat susah, keluarga susah, semua jadi susah tuh. Nah, kita kali ini ada narasumber nih, bintang tamu artis nih. Ya ini alhamdulillah sahabat saya juga, sering kali kita pengajian bersama-sama ya. Kita juga udah kenal beliau ini dan semua juga pemirsa akan pasti langsung ngeh, siapa ini? Kita panggil aja langsung Marcella Zalianty. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marcel. Apa kabar nih Pak Marcel? Sehat terus ya? Ya, sementara ini kita harus tetap physical distancing Betul. Namaste salamnya. Betul. Jadi salamnya kita harus justru di dalam social distancing ini ya, malah teman-teman pemirsa semua merasa banyak yang jadi lebih syar'i. Betul. Iya kan ya, lebih syar'i pengajian di rumah-rumah, ya kan, awat-awat pada di rumah, salaman harus dari jauh gitu, lebih syar'i ya, insya Allah itu salah satu hikmahnya juga ya. Yang penting kan jauh di mata tapi harus tetap di hati, dekat di hati. Iya, maksudnya kita tetap bersilaturahim. Ustaz udah curiga aja sama saya. Jadi melawan musuh harus bersatu, tapi bersatu bukan berarti merapatkan barisan. Yang kali ini kita harus menjaga jarak ya. Nah, biarkan musuh lewat dan mati ini ya kan? Ini cakep nih, pemirsa ini cakep nih. Biasanya kita sama-sama deket-deketan bersatu melawan musuh itu samping-samping, bahu sama bahu ya nggak? Tapi sekarang melawan musuhnya strateginya beda. Dengan apa? Jarak. Dengan berjauhan sendiri-sendiri. Nah, lawan ini kalahnya dengan begitu. Itu cakep dia. Mbak Marcel, ini kita lagi membahas tentang masalah ini nih. Pentingnya perlindungan kerja para tenaga medis. Ya. Kan sebagaimana kita tahu diviralkan di mana-mana, kan banyak yang latah nih. Orang-orang Indonesia ini, bukan orang Indonesia, semua orang tentu karena takut. Akhirnya apa? APD diborong ya, sarung tangan plastik diborong, masker diborong, semua diborong sama masyarakat sampai akhirnya tenaga-tenaga medis malah kekurangan gitu ya. Nah, gimana sih kita memandang ini, Mbak Marcel memandang ini, atau kemudian bagaimana Pak Marcel, apalagi Mbak Marcel ini kan ketua Parvi nih, jadi bisa juga menginfluence para artis-artis untuk memberikan informasi-informasi juga, karena kan artis-artis ini influencer memberikan informasi kepada masyarakat mesti proporsional gitu, jangan sampai ya kalau misalnya masker memang wajib semua udah harus pakai masker gitu, tapi kalau udah sampai bajunya gitu loh itu dipakai dan lain-lain, gimana tuh Mbak Marcel? Nah, kalau menurut hemat saya kita harus melihat kepentingannya yang lebih besar dulu nih dalam hal COVID yang menurut saya ini sangat serius. Pertama-tama seluruh elemen bangsa ini, terutama pucuk-pucuk pimpinannya ya, dari segala profesi, politik dan lain sebagainya itu harus benar-benar satu barisan, harus kompak, harus hand in hand, bergandengan tangan, bersepakat untuk kayak ada gerakan solidaritas bersama gitu. Bagaimana sesuai dengan peranannya masing-masing menangani COVID. Jadi gerakannya tuh nggak sendiri-sendiri, nggak saling tumpang tindih. Kedua, perlu juga adanya
building awareness iya, tetapi edukasi yang seimbang. Jadi penyebaran informasi tentang COVID ini sekarang misalnya sudah ditentukan ada gugus tugas gitu ya. Ada misalnya ada yang bagian kesehatan dan segala macam. Itu komunikasinya betul-betul keluar satu pintu yang dianggap legitimate. Jadi kita tahu mana yang hoax, mana yang benar. Jadi informasi mengenai edukasi ini maksud saya juga bagaimana sih sebenarnya penyebaran COVID sehingga bukan paranoid yang terjadi, bukan fear yang terjadi. Karena rasa takut dan paranoid itu juga nggak bagus buat imunitas tubuh. Kan sekarang ini kita harus menomorsatukan bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita membentengi diri kita, membentengi keluarga dulu nih. Ya kan, artinya pikiran, segala informasi itu sangat berkaitan dengan tubuh kita gitu. Nah, kita bagaimana kita ingin menciptakan imun yang kuat gitu, artinya kita juga harus bisa pertama kita menerima COVID ini sebagai salah satu proses alam dan menurut saya kalau saya melihat semua ini bahwa kita memang perlu berdiam diri sejenak. Ini alam dan Tuhan bekerja untuk keadaan bumi yang lebih baik lagi juga saya melihatnya. Nah, artinya menerima ini dengan positif tapi juga kita aware, kita hati-hati, kita menjaga diri dengan informasi yang benar. Jadi kalau kita tahu informasi yang benar bagaimana sih sebetulnya penularan COVID, kita juga tidak akan menjadi terlalu hiperbola. Artinya kita juga nggak perlu pakai APD kemana-mana. Artinya APD itu untuk pejuang-pejuang corona yang berada di garis depan di rumah sakit harus di-provide semaksimal mungkin. Berarti jawabannya adalah bagaimana informasi yang benar. Informasi yang benar. Kita tahan dulu Mbak Marcel, menarik sekali pemirsa, karenanya jangan kemana-mana, tetap disatukan SAF Indonesia di edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Satukan SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh SAF dalam keragaman, merindu menuju yang satu, satukan SAF. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini bersama saya sudah hadir ini selain Mbak Marcella Zalianti juga Profesor Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Ya, beliau ini banyak ininya jabatannya banyak. Pertama di Dewan Riset Daerah DKI ya. Juga beliau ini sebagai ketua lab ya di UI ya. Kemudian beliau ini kalau ini pasti pemirsa ini tahu semuanya nih yang jadul-jadul ini. Apa coba? Semua dulu siswa itu mesti tahu yang namanya dokter pilot NASA kita. Profesor Pratiwi, Dokter Pratiwi, ingat nggak? Fotonya ingat nggak? Ingat. Yang pakai helm NASA itu. Ini Prof Pratiwi ya. Semua jadi ingat semuanya ya. Nah, alhamdulillah Profesor Prof Pratiwi ini profesor ahli mikrobiologi ya dari UI. Nah, karenanya dalam bahasan bagaimana tenaga-tenaga kerja medis kita ini sangat tepat Profesor hadir di sini. Nah, Prof, apa kabar Prof? Baik. Alhamdulillah. Kabar Ustadz. Iya, saya juga nih semoga kita sehat selalu ya Prof. Ya, amin, amin. Nah, Prof ini kan di garis depan nih yang menangani setiap harinya orang-orang yang terpapar virus dan lain-lain. Bisa nggak diceritakan dulu Prof keseharian sekarang dalam menangani COVID-19 ini? Ya, luar biasa ya. Karena semakin hari pasiennya semakin banyak. Kami di laboratorium yang harus meriksa spesimen langsung dari pasien itu merasakan sendiri bahwa kita ngadepin pasien-pasien yang sangat-sangat gelisah, sangat-sangat cemas ya. Jadi tentu saja kelakuannya orang cemas itu macam-macam gitu ya. Dan kita juga mengalami bahwa mereka itu menuntut misalnya hasil kalau bisa secepatnya 1 jam 2 jam selesai begitu ya, apalagi mereka-mereka yang memerlukan perawatan khusus. Jadi kita seperti diburu-buru begitu ya, padahal tenaga yang mengerjakannya itu sangat-sangat terbatas karena diagnostik virus yang baru ini memang sebagai virus baru tidak terlalu banyak orang yang terampil untuk melakukan pemeriksaannya. Jadi pemeriksaannya dilakukan harus dengan hati-hati dan juga dengan ketelitian yang tinggi sehingga tidak semua orang dengan mudah bisa masuk ke pintu dan kemudian menjadi
volunteer untuk melakukan pekerjaan ini, harus lagi dilatih untuk waktu yang cukup Dok, lama. seharusnya kalau secara perbandingan itu 1 banding berapa, Dok? Satu tenaga medis ya yang bisa itu dengan berapa yang terpapar, seharusnya secara perbandingan dia nggak usah ideal lah, Prof, tapi tertanganinya sebenarnya. Ya. Kalau di rumah sakit tentu saja ada sudah ada formula, misalnya satu tempat tidur akan dilayani oleh minimal 2. Jadi kalau kita punya 20 tempat tidur ya minimal ada 20 pekerja per hari gitu ya, dengan beberapa shift, 2-3 shift gitu. Kalau di laboratorium pada umumnya kita itu untuk berempat hanya bisa menangani kira-kira 30 spesimen. 30 spesimen per 6 jam atau per 8 jam. Per 8 jam. Jadi kalau kita punya satu mesin itu butuh 2 orang untuk 8 jam untuk 30 spesimen. Sementara kalau sekarang yang kita dengar sudah sangat banyak sekali, itu bagaimana cara mengatasinya? Diagnostik pastinya kan pakai mesin PCR namanya ya. Mesin PCR itu di Indonesia mungkin sekarang ini baru 40-an. 40 Ini pun sudah banyak, sudah ditambah kapasitasnya ya. Tetapi orang-orang yang mengerjakannya itu sangat terbatas. Jadi memang sebetulnya kalau diagnostik pasti itu PCR, barangkali yang sekarang ini terdiagnosis itu yang sekarang ini periksa masih sedikit sekali. Dalam 6 minggu terakhir ini Laboratorium Mikrobiologi FKUI dengan kapasitas 3 mesin itu sudah mendiagnosis 7.000-an dan 7.000 spesimen. Kalau langsung dari rumah sakit hasilnya kira-kira 50% positif. Tapi kalau dari penduduk rata-rata 20-25% positif. Itu butuh keahlian khusus ya, Prof, sangat untuk menangani mesin itu. Sejauh mana edukasi kepada para tenaga medis untuk menguasai peralatan itu, Prof? Ya, jadi pada umumnya mereka yang menguasai adalah mereka-mereka yang mengkhususkan dirinya pada mikrobiologi. Jadi ahli-ahli mikrobiologi. Jadi virus itu berbeda dengan bakteri dan jamur. Dia itu sangat mudah untuk menulari, tetapi juga virus itu sangat fragil karakternya, sehingga juga tidak mudah dimanipulasi begitu. Dia bisa rusak. Kalau rusak maka hasilnya nanti positif atau hasilnya negatif, tetapi negatif palsu gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati. Nah, karenanya pemirsa, kalau menurut saya agar supaya kita tidak membebani pejuang-pejuang tenaga kerja medis ini di garis depan, ya kita seharusnya tadi seperti yang Mbak Marcella sebutkan, kita ini harus kompak dan saatnya kita ini khususnya umat muslim berjamaah, kompak berjamaah, al muslimu kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dha. Jadi kita satu komando, kita satu arahan, kita seperti benteng yang mengokohkan. Bukan berarti harus berkumpul. Bukan berarti benteng itu harus berkumpul. Sekarang strateginya cakep sekali itu tadi Mbak Marcella sebutkan. Biasanya kita berperang, menyatukan saf bersama-sama berdekatan. Sekarang strateginya justru harus di rumah berjauhan untuk melawan musuh yang satu ini. Nah, ini yang menariknya. Ya, tetapi kita harus break dulu, karenanya jangan kemana-mana. Menarik sekali ininya, bahasannya. Ayo ajak semua teman-temannya, semua sanak saudaranya untuk ini ikutin tayangan ini karena informasinya bukan hanya menarik tapi juga bermanfaat. Tetap disatukan SAF Indonesia bersama saya Erik Yusuf dan Bang Mucle di edisi spesial Celoteh Kang Erik Yusuf. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalan
kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dipersembahkan oleh